Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Audian Channel hari ini, Sabtu 22 Februari 2025, Pesta Tahta Santo Petrus Rasul. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 16, ayat 13 sampai dengan ayat 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini menyajikan kepada kita pengakuan Petrus. Namun, pengakuan ini ternyata dangkal karena sekedar di bibir saja, tidak muncul dari hati yang terdalam. Kepada Yesus, Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sayangnya, Petrus tidak mengerti maksud perkataannya sendiri. Mesias yang dipikirkannya tidak seperti yang dimaksudkan oleh Yesus. Yesus adalah Mesias yang menderita, dan Petrus sama sekali tidak menyetujui hal itu. Itulah sebabnya dalam kisah selanjutnya, Petrus yang di sini dipuji malah kemudian dikecam oleh Yesus, bahkan disebutnya iblis. Matius 16 ayat 23. Dan Yesus melihat Petrus sebagai penghambat rencana Allah. Saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya komitmen Petrus untuk mengikuti Yesus sungguh mengagumkan. Walau jatuh bangun dan seringkali tidak mengerti, Petrus selalu berusaha untuk setia kepada Yesus. Dinamika Petrus dalam mengikuti Yesus tergambar dengan jelas kalau kita membaca kisah-kisah tentang si batu karang ini dalam Perjanjian Baru. Dia ragu, Matius 14 ayat 28 sampai dengan 31. Dia membual, berlagak, dan sesumbar, Markus 14 ayat 27 sampai dengan 31. Ia pun tertidur dan tidak sanggup berjaga, Markus 14 ayat 37. Petrus juga melakukan kekerasan membuat telinga orang putus, Yohanes 18 ayat 10. Ketika Yesus ditangkap, Petrus hanya berani mengikutinya dari jauh dan kemudian bahkan menyangkalnya, Lukas 22 ayat 54 sampai dengan 62. Saudara-saudari yang terkasih, meskipun penuh dengan kelemahan, Yesus tetap menaruh perhatian kepada Petrus. Yesus berdoa untuknya, Lukas 22 ayat 32. Pandangan Yesus menyebabkan Petrus menangis dan bertobat, Lukas 22 ayat 61 sampai 62. Mendengar kebangkitan Yesus, Petrus bergegas pergi ke makam, Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 4. Ia menerima pesan khusus dari Yesus yang bangkit, Markus 16 ayat 7. Yesus juga memulihkan Petrus dan mengutusnya untuk melayani, Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17. Kepercayaan Yesus dijawab Petrus dengan penuh antusias. Pada akhirnya, Petrus dengan berani memberikan kesaksian tentang Yesus. Kisah 3 ayat 11 sampai dengan 26. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak melulu melihat kelemahan Petrus. Petrus yang lemah tetapi mau terus-menerus bertobat dipilih olehnya. Yesus berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya.
Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Seperti Petrus, kita adalah orang-orang lemah. Akan tetapi, syukurlah, Tuhan tetap memilih dan mengutus kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, aku bersyukur karena kelemahan Rasul Petrus justru menjadi sarana di mana Engkau selalu mendoakan, mengasihi, dan mempercayakan kuasa-Mu kepadanya. Sehingga sampai kini tetap dalam bimbingan tahta Petrus yang menjadi wakil-Mu di dunia ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.